Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 3 SD Sekolah Dasar Mentari Indonesia. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak yang soleh dan soleha, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang tema meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Adapun tujuan pembelajaran yang harus soleh dan solehah capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, teman-teman harus mampu memahami arti Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua, teman-teman harus mampu memahami arti Asmaul Husna As-Sami. Yang ketiga, teman-teman harus mampu menerapkan makna Asmaul Husna Al-Alim dan dalam kehidupan sehari-hari, serta teman-teman harus mampu menerapkan makna Asmaul Husna As-Sami di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pembelajaran, Miss Putri akan ajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Oke, silahkan simak dengan baik. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan mengamati. Di sini Miss Putri sudah menyediakan beberapa gambar yang harus teman-teman amati. Gambar yang pertama memperlihatkan dua orang siswa sedang mengambil barang milik orang lain. Gambar yang kedua, seorang anak perempuan sedang berdoa. Gambar yang ketiga, seorang anak perempuan sedang melakukan sesuatu, yaitu belajar tanpa diawasi oleh orang tuanya. Nah, teman-teman, kira-kira dari ketiga gambar tersebut, adakah kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, tentu saja berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, karena kita akan membahas Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman simak video ini dengan baik. Baik teman-teman semua, Asmaul Husna yang kita kenal yaitu adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang sudah kita ketahui semua, Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, di antara ke-99 Asmaul Husna tersebut, ada Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami, di mana setiap muslim harus wajib meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Al-Alim memiliki arti Allah yang Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Pengetahuan Allah sangatlah luas dan tidak terbatas. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi, semua perilaku seluruh makhluknya, baik yang terlihat atau yang nyata, maupun yang tidak terlihat atau yang gaib, pasti Allah mengetahuinya. Sebagai seorang anak muslim, sudah seharusnya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Alim. Dengan meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik saja. Nah, lantas hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh anak muslim ketika meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim? Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah selalu berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Seolah-olah Allah selalu mengawasi kita dan Allah selalu melihat kita. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam berucap. Ketika kita akan mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulut kita, alangkah baiknya kita ucapkan kata-kata yang baik, karena Allah akan mengawasi dan Allah akan mengetahui apapun yang kita katakan, baik yang kita ucapkan secara langsung maupun yang kita katakan di dalam hati. Yang ketiga, selalu menghindari sifat-sifat yang tercela. Contohnya seperti sifat malas. Nah, itu beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Nah, jadi teman-teman harus bisa menumbuhkan sikap meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim. Nah, dengan teman-teman meyakininya, maka akan tumbuh dalam diri kita sikap selalu dalam hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Ada beberapa contoh bagaimana sikap kita seorang muslim untuk menerapkan makna Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, seorang anak perempuan sedang melakukan sesuatu kegiatan, yaitu belajar. Nah, maksud dari gambar tersebut adalah jika kita melakukan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, misalnya seperti belajar, walaupun kita berada di dalam kamar yang sangat tertutup, pasti Allah akan mengetahuinya. Kemudian gambar selanjutnya, gambar kedua, ada seorang anak laki-laki sedang melaksanakan sholat, tapi kok malah ada gambar dia sedang makan es krim ya. Nah, maksud dari gambar tersebut adalah Allah akan mengetahui hambanya yang ketika sholat mana yang khusyuk dan mana yang tidak khusyuk. Nah, artinya anak laki-laki tersebut dia tidak khusyuk karena ketika sholat dia malah memikirkan hal lain, yaitu apa? Memakan es krim. Nah, ketika anak tersebut memikirkan sesuatu, Allah mengetahui semua yang dipikirkan hambanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Allah As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar.
Allah yang maha mendengar dan berkuasa mendengar segala suara yang terjadi di langit maupun yang di bumi, baik yang tampak atau terlihat maupun yang tersembunyi, baik yang suara kecil maupun yang besar. Allah mendengar pujian orang yang memujinya, lalu Allah akan memberikannya pahala dan mendengar permohonan orang yang memohon pertolongan kepadanya. Nah, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Allah As-Sami'. Salah satunya yaitu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 137 yang artinya, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa sudah sangat jelas Allah memiliki sifat as-sami', yaitu Allah maha mendengar segala sesuatu. Sebagai kita anak muslim yang harus kita biasakan, berarti ketika kita meyakini Allah memiliki sifat as-sami', kita harus membiasakan diri berkata yang baik, karena semua perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita akan didengar oleh Allah. Kita juga tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai memfitnahnya atau mengadu domba. Nah, semua yang kita lakukan itu sudah jelas diketahui dan akan didengar oleh Allah. Setelah meyakini bahwa Allah memiliki sifat as-sami', maka kita sebagai anak muslim harus bisa menerapkan makna as-sami' di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai anak muslim, maka kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kita juga tidak boleh berbisik-bisik dengan teman untuk membicarakan orang lain. Hal itu merupakan bagian dari penerapan bahwa kita meyakini makna Asmaul Husna As-Sami' dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lantas apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan selalu berzikir kepada Allah. Allah akan mendengar setiap zikir yang dibaca hambanya untuk mengingat keagungannya, baik zikir itu dibacanya pelan atau di dalam hati maupun secara diucapkan secara lisan, terdengar oleh kita sendiri ataupun terdengar oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Allah maha mendengar setiap doa hamba-hambanya, walaupun doa itu dibaca secara perlahan atau di dalam hati. Jadi teman-teman ketika berdoa, walaupun teman-teman berdoa dengan suara yang volume yang sangat kecil, ataupun teman-teman berdoanya di dalam hati, insya Allah Allah akan mendengar permohonan dari teman-teman. Nah, jadi sudah sebaiknya dan sudah seharusnya kita ketika meyakini bahwa Allah maha mendengar, artinya kita harus selalu berkata-kata yang baik dan kita menghindari untuk tidak membicarakan orang lain. Nah, itu sedikit pembahasan tentang materi Al-Alim dan As-Sami yang kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Setelah teman-teman mempelajari pelajaran meyakini Allah maha mengetahui dan maha mendengar, maka teman-teman harus memiliki perilaku berikut ini yang bisa teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman harus selalu rajin beribadah kepada Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu yang teman-teman kerjakan. Contohnya misalnya seperti sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, teman-teman bersikap peduli dan tolong-menolong terhadap sesama muslim yang membutuhkan. Ya, karena sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita berupa pahala. Dan sebaliknya, jika kejelekan yang kita lakukan sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasannya pula. Nah, yang ketiga yaitu melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak pilih-pilih tempat kalau kita akan melakukan segala sesuatu, karena yakin bahwa kita selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya.
Yang kelima, selalu berkata-kata yang baik dan sopan kepada siapapun, karena tadi Allah Maha mendengar setiap perkataan hambanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan sifat as-sami dan al-alim di dalam kehidupan sehari-hari, supaya teman-teman menjadi anak muslim yang soleh dan soleha. Nah, oke, baik teman-teman, itu saja materi pembahasan pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, nanti Miss Putri akan memberikan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Baik teman-teman, ini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu menjawab 5 pertanyaan berdasarkan dari pembahasan video pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tema Allah As-Sami dan Allah Al-Alim. Nah, silahkan kelima pertanyaan tersebut teman-teman tulis di buku tugas teman-teman, kemudian teman-teman jawab dengan jawaban yang benar sesuai dengan apa yang sudah tadi teman-teman simak di dalam video pembelajaran. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.